Saat ini COVID-19 menjadi salah satu pandemi yang melanda seluruh Indonesia bahkan dunia. Tapi di balik itu semua ada sahabat yang cukup dekat dan cukup berbahaya yang bisa menyebabkan kejadian luar biasa. DBD menjadi satu hal yang erat dan dekat dengan kaum dewasa, apalagi anak-anak, dengan bagaimana kita hidup dan bagaimana nyamuk menjadi salah satu penyebabnya. Perbincangan mengenai demam berdarah dengue akan kita selengkapnya lakukan bersama dengan narasumber kita hari ini. Bersama saya Cari Cahitami dalam Titik Temu. Titik Temu menjumpai Anda kembali bersama narasumber kita. Seperti prolog awal saya tadi, bagaimana demam berdarah dengue menjadi salah satu hal yang cukup dan harus diwaspadai pada musim sekarang, terlebih lagi di musim hujan. Hadir bersama saya di studio Dayak TV adalah Dr. Endang Sri Lestari Pujiastuti MKes. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar? Baik. Dr. Endang, sehat? Sehat. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya juga hadir menjadi narasumber adalah Rita Juliawati SKM, MSI. Beliau adalah entomolog dari Persatuan Entomologi Kesehatan Indonesia atau PEKI ya Ibu ya? Iya, PEKI. Ibu Rita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jangan tegang, santai aja. Ibu Dr. Endang, Ibu Rita akan siap berbagi informasi dan juga pengetahuannya bagaimana DBD itu juga sekarang sedang kita khawatirkan dan juga menjadi perhatian karena kita udah masuk musim hujan ya. Baik, saya ingin ke pertanyaan pertama dulu tentang bagaimana situasi DBD di Kalimantan Tengah saat ini. Bu Dr. Endang mungkin bisa menjelaskan. Iya. Sejak zaman pandemi ini, dari bulan Januari sampai bulan akhir-akhir ini, jumlah kasus penderita DBD semakin turun ya. Jadi di awal tahun yaitu pada Januari, saya bacakan di sini ada sekitar 266 kasus, kemudian di Februari ada 172, kemudian di Maret turun lagi menjadi 110, kemudian turun lagi bahkan sampai di Juni 11 kasus, Juli 9 kasus, September 5 kasus, dan Oktober baru 1 kasus. Barangkali yang bulan Oktober ini belum selesai mereka mencatatnya. Dan seluruh personil di fasilitas kesehatan, baik itu di layanan ataupun di administrasi di sisi manajemen di dinas kesehatan, semua fokus kepada program penanggulangan dan itu COVID-nya. Jadi untuk DBD sedikit tidak terlalu diperhatikan. Dan untuk ini maka suatu aksi yang bagus sekali dalam siaran ini bahwa kita mengingatkan kembali untuk di semua lintasan untuk lebih juga memperhatikan DBD, terutama kita sudah memasuki musim penghujan. Pernah tidak Kalimantan Tengah itu berada dalam situasi yang berbahaya untuk DBD? Ya. Jadi pada tahun 2016 dan 2017 antara tahun-tahun itu jumlah kasus yang meninggal, Mas. Jadi jumlah kasus yang meninggal itu ada 9 kasus meninggal. 9 kasus meninggal dan 9-nya itu ada terbanyak di antara orang dewasanya itu adalah usia anak-anak. Jadi usia anak-anak bisa jadi karena terlambat tata laksana dan terlambat dibawa ke fasilitas layanan. Oke, itu salah satu hal terjadi di Kalimantan Tengah. Angka itu atau di satu kabupaten atau kota? 9 itu di 1 kabupaten. Oke. Ya. Oke, baik. Tapi dengan penanggulangan yang telah dilakukan pemerintah, apakah itu sudah akhirnya berkurang atau bagaimana? Iya. Karena di tahun-tahun berikutnya 2018, 19 itu jumlah kasus meninggalnya tetap turun, tetapi kasus meninggalnya turun, tapi kasus penyakitnya yang bertambah. Oke. Kalau kita di nasional sendiri DBD untuk Kalteng itu kasusnya atau hitungannya gimana? Meninggalnya atau kasusnya atau bagaimana? Jadi begini. Jadi untuk DBD ini ada 2 sisi yang untuk kita menjadi potensial perhatian. Jadi karena penyakit DBD ini penyakit yang disebabkan karena virus, jadi pengobatannya tidak ada antibiotikanya, jadi dia harus tidak boleh meninggal. Tidak boleh meninggal. Dan jumlah kasus penyakitnya juga harus tetap diturunkan. Jadi untuk kasus meninggal itu hampir tidak boleh. Jadi artinya kurang dari 1 yang meninggalnya.
Sedangkan untuk yang jumlah kasusnya itu adalah kurang dari 49%. Hitungannya jumlah kasus DBD yang ditetapkan diagnosanya melalui lab dikalikan jumlah penduduk dibagi 100.000 penduduk, itu tidak boleh lebih dari 49%. Oke, peringkat Indonesia Kalimantan Tengah di tahun 2020 ini untuk insiden rate-nya, jadi untuk kasusnya itu sebesar 23,6. Jadi masih kategori aman atau ya? masih baik. Sedangkan untuk kasus meninggalnya, jumlah kasus meninggal kita dari Januari sampai saat ini itu ada 3 kasus. Jadi jumlah fatality rate maksudnya jumlah kasus meninggalnya ya kita di angka 0,78. Oke, kategori 0,78 artinya masih bagus, tapi juga harus diwaspadai supaya tidak lebih dari angka 1, karena kita masih punya 2 bulan lagi, masih November, Desember, Januari yang musim penghujannya masih cukup banyak. DBD itu kaitannya dengan bagaimana kalau umum berkata bahwa terkena nyamuk Aedes aegypti, tapi kalau kita menelaah secara medis, sebenarnya DBD ini seperti apa sih? Boleh diceritakan kembali dan mengingatkan kembali Dr. Endang? Iya. DBD singkatan dari demam berdarah dengue. Jadi orang yang demam disebabkan oleh virus dengue. Jadi virusnya ini ada di tubuh nyamuk. Nah, jadi awalnya tubuh nyamuk menggigit orang yang sakit DBD yang tidak terobati, kemudian nyamuk ini menggigit lagi orang yang sehat. Itulah penularannya. Jadi penyebabnya karena virus, Mas. Kemudian digigit oleh nyamuknya nyamuk rumahan. Kalau di rumahan itu Aedes aegypti, tapi kalau di perkebunan itu namanya Aedes albopictus. Dan menggigitnya itu antara jam pagi dan jam sore. Jam paginya itu jam 8 sampai jam 12, kemudian sorenya itu jam 3 sore sampai jam 5. Ada jam shiftnya juga ternyata nyamuk ini ya? Saya baru tahu kalau untuk yang ini. Berarti memang jam berbahaya untuk nyamuk kalau di pagi jam 8 sampai jam 12, kemudian jam 3 sampai jam 5 sore ya? Iya. Oke, baik. Nah, saya mau ke ke Ibu Rita dulu. Nah, ini sebenarnya ini kan Ibu Rita adalah seorang entomolog ya, yang belajar tentang bagaimana dunia serangga. Kaitannya dengan DBD apa? Boleh ceritakan dulu nggak sih entomolog ini seperti apa dan kaitannya dengan DBD? Silakan. Baik, ini sekaligus promosi ya, karena Dr. Endangnya kita entomolog ini sungguh sangat jarang sekali gitu di Kalimantan Tengah. Jadi tadi entomolog itu sebetulnya profesi karena adanya ilmu entomologi tadi seperti yang disebutkan. Jadi entomologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang serangga. Nah, saya sampaikan di sini bahwa kita punya grup binatang ini sebetulnya 80% dari dunia hewan itu adalah dunia serangga. Jadi luar biasa ya. Ya, karena itu memang harus ada profesi entomolog ini. Nah, entomolog ini, serangga ini itu kan dapat mengganggu berbagai macam sektor. Ya. Kalau sekarang kita bicara tentang kesehatan, tetapi ada juga beberapa serangga yang bisa juga mengganggu di dunia pertanian. Nah, tapi kebetulan saya yang kesehatan. Gitu. Sehingga entomolog itu adalah profesi seseorang yang bekerja untuk melakukan dari mulai pemeriksaan, pemantauan, dari mulai inspeksi sampai dengan dia melakukan pemberantasan dan pengendalian. Metode-metode apa sih sebetulnya efektif? Nah, itu di ranahnya entomolog. Oke. Nah, berkaitan dengan penyebaran, ini kan adalah karena serangga seperti Bu Endang bilang tadi. Nah, ini apa sih sebenarnya nyamuk ini? Apakah semua jenis nyamuk kah, atau jenis tertentu, atau ada ciri khusus tadi? Iya, ini menarik sekali ya. Sebab kita memang untuk bisa mengendalikan serangga dalam hal ini nyamuk ya, nyamuk DBD memang harus mengenal dulu. Ya, bagaimana sih sebetulnya nyamuk ini? Karena untuk nyamuk mengenal sekaligus juga kita bisa membedakannya dengan yang lain. Iya. Secara kasat mata mudah tidak untuk membedakan? Mudah sekali. Jadi nyamuk tadi seperti juga disampaikan oleh Dr. Endang tadi sejelas bahwa untuk demam berdarah ini sebetulnya ditularkan melalui perantaraan nyamuk DBD
Tadi beliau sampaikan ada dua, Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang berbagi tugas dan wewenangnya. Jadi kalau Aedes Ada aegypti itu kan teritorinya. ya ada teritorial yang di wilayah pemukiman yang Aedes aegypti, yang Aedes albopictus yang di wilayah perkebunan. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba ada seseorang yang bekerja di kebun, tahu-tahu kena DBD gitu. Padahal dia tadi hutan gitu ya. Ada klaster hutan dan klaster perumahan. Bukan hutan, perkebunan. Ya, karena kalau hutan beda lagi. Ya, itu nyamuk malaria kalau yang di hutan gitu ya. Nah, jadi ada dua secara umum, tetapi memang secara general yang lebih banyak memang kita sering mengenal Aedes aegypti gitu. Jadi memang itu faktor, kami sebut faktor itu adalah binatang yang dapat menularkan penyakit. Itu kami sebut di dalam dunia kesehatan ya dok ya. Seperti jadi faktor DBD itu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Yang utama memang yang terbanyak karena kita di pemukiman memang Aedes aegypti yang lebih dulu dikenal oleh masyarakat, terngiang-ngiang oleh masyarakat. Tetapi perlu kami sampaikan juga, saya sampaikan di sini bahwa jangan lupa loh kita punya juga Aedes albopictus yang ada di perkebunan. Jadi tadi juga seperti disampaikan oleh Dr. Endang bahwa perilaku nyamuk ini menggigitnya kan pada siang hari, pagi dan sore hari. Itu masa-masa efektif si nyamuk, ya, sesuai dengan kondisi lingkungan seperti itu. Sehingga masyarakat perlu hati-hati nih, tidak cuma di pemukiman, tapi kalau bekerja ke ladang kemana juga mesti hati-hati kalau siang hari. Tetap menjaga kebersihan diri ya. Iya, kebersihan. Tentang bagaimana ciri-cirinya nyamuk ini juga akan kita bahas nanti, dan kita akan segera kembali. Masih banyak perbincangan kita tentang bagaimana DBD ini bisa menular. Saya masih punya pertanyaan yang saya juga masih bingung banyak orang. Apakah DBD ini ditularkan oleh si nyamuk yang sakit? Apa si orang yang sakit? Saya bingung nih. Apakah gara-gara nyamuknya? Apa gara-gara orangnya? Nanti kita akan bahas setelah ini. Ketemu.